Bab 4769, apakah masih ada ruang untuk akal sehat? Gadis bunga, terima kasih. Dev memandang Hua Yuying, dan sebelum dia bisa mengucapkan terima kasih, dia melihat tubuh Hua Yuying jatuh dengan cepat ke tanah, dan dia tampak menua. Gadis penjual bunga. Dev terkejut, tubuhnya menghilang seketika, lalu dia memeluk Hua Yuying. Wajah Hua Yuying pucat dan napasnya sangat lemah. Tuan Dev, saya tidak bisa membantu Anda lagi. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Karena saya sudah bekerja keras, bisakah Anda memberi saya lebih banyak batu peri? Hua Yuying membuka matanya, memaksakan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan memberimu 100.000 atau 200.000 batu peri. Aku pasti akan membantumu menembus puncak Mahayana dan memasuki alam keabadian." Dev berkata dengan serius. "Bagus sekali. Pantas saja aku menghabiskan separuh hidupku untuk berkultivasi demi membawa hujan yang manis ini ke dunia." Hua Yuying tersenyum. Dia melakukan ini hanya untuk berjudi, tetapi sekarang dia telah memenangkan taruhan. Siapakah yang berjuang di tengah kekacauan ini dan masih ingin menurunkan hujan berkah? Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh di atas kepala semua orang, dan kemudian seorang lelaki tua muncul. Lelaki tua itu mengenakan jubah tau ungu, mahkota tau di kepalanya, dan memegang pedang besi hitam di tangannya. Pedang ini tidak cocok dengan pakaian orang tua itu. Begitu lelaki tua ini muncul, formasi ruang angkasa yang awalnya didirikan Dev langsung hancur, dan teknik deduksi Dao milik Gan Lao juga dipulihkan pada saat ini. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, semua orang tercengang dan bingung. Mata Lin Kevan berbinar, lalu dia bergegas maju dan berkata, "Paman penguasa wilayah utara." Orang tua itu menatap Lin Kevan dan sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" "Paman penguasa wilayah utara, namaku Lin Kevan, pangeran keempat kota matahari bulan." Lin Kevan buru-buru memperkenalkan dirinya. "Oh, jadi dia adalah putra rekan Daois Lin. Tidak heran dia terlihat familiar. Bagaimana kabar ayahmu akhir-akhir ini? Aku sudah sempat bertemu dengannya." Ketika penguasa wilayah utara mendengar ini, dia tersenyum dan bertanya, "Ayahku baik-baik saja. Paman bisa pergi ke kota Sun Moon untuk menemuinya saat kamu punya waktu," kata Lin Kevan. "Mengapa kalian berperang di wilayah utaraku, menghancurkan gunung-gunungku, dan mengganggu meditasiku?" Penguasa wilayah utara bertanya, "Paman, orang-orang ini ingin membunuh kita, dan kita tidak punya pilihan selain melawan. Mereka memanfaatkan kekuatan mereka untuk menindas yang lemah, yang sungguh tidak tahu malu. Saya harap Paman bisa bersikap adil." Lin Kevan berkata dengan ekspresi sedih. Ketika Master Istana ke-10 mendengar ini, dia menjadi sangat marah hingga wajahnya memerah. Apakah orang ini punya rasa malu? Jelas saya yang dikejar pulang dan dipukuli. Sekarang mereka telah menjadi korban. Apakah ada alasan untuk ini? Penguasa wilayah utara melirik ke arah penguasa 10 istana, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Hua Yuying di pelukan Dev, lalu mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Hua Yuying. Hua Yuying tampak pulih, lalu melepaskan diri dari pelukan Dev dengan wajah agak merah. "Terima kasih, Tuan Wilayah Utara." Hua Yuying buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. "Jangan berterima kasih dulu padaku. Siapa namamu? Mengapa Gan Lin datang ke dunia ini?" Penguasa wilayah utara bertanya dengan ekspresi serius. "Namaku Hua Yuying. Hujan rasa manis ini adalah keterampilan unik ibuku." Hua Yuying berkata. Mendengar ini, penguasa wilayah utara tampak sangat gembira. Ia melangkah maju dan memegang bahu Hua Yuying, lalu bertanya, "Apakah nama ibumu Hua Liandi?" "Bagaimana Lord Teritori tahu nama ibuku?" Hua Yuying bertanya dengan heran. "Bagaimana kabar ibumu? Apakah dia baik-baik saja?" tanya penguasa wilayah utara dengan penuh semangat. "Ibu saya, dia telah meninggal dunia. Dia terusik oleh iblis dalam dirinya dan menderita serangan balik selama kultivasinya." Hua Yuying berkata sambil berlinang air mata. "Apa?" Penguasa wilayah utara itu terkejut, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Ini akulah yang menyakitinya." Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengerti bahwa penguasa wilayah utara pasti berselingkuh dengan ibu Hua Yuying. Bab 4770, Rencana Berdarah. Mungkin mereka berdua adalah cinta pertama dan putus karena berbagai alasan. Hua Yuying tidak dapat melupakan ibunya untuk waktu yang lama, jadi dia mengembangkan setan mental, yang mengakibatkan reaksi keras terhadap kultivasinya dan kematiannya. Dev telah melihat begitu banyak rencana berdarah seperti itu saat dia berada di dunia sekuler. Mungkin, Hua Yuying adalah putri penguasa wilayah utara. Tepat saat Dev sedang melamun, penguasa wilayah utara benar-benar mengeluarkan setetes darah, lalu dengan lembut mengoleskannya ke dahi Hua Yuying. Disertai kilatan cahaya merah, esensi dan darah benar-benar diserap oleh Hua Yuying. "Putriku, kamu adalah putriku." Penguasa wilayah utara memeluk Hua Yuying dan menangis. Hua Yuying sedikit bingung karena dia belum pernah melihat ayahnya dan tidak tahu siapa dia. Namun, esensi dan darahnya diserap oleh dirinya sendiri, dan Hua Yuying tahu bahwa penguasa wilayah utara adalah ayahnya. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Hua Yuying bertanya dengan bingung.
Ceritanya panjang, jadi aku tidak akan menjelaskannya sekarang. Nanti aku akan menjelaskannya perlahan-lahan. Katakan pada ayah, siapa yang menindasmu? Penguasa wilayah utara memandang Hua Yuying dan bertanya. Itu dia, Hua Yuying menunjuk ke arah Master Istana ke-10 dan berkata. Master Istana ke-10 menelan ludahnya dan ingin mengumpat, jelas-jelas kau yang datang ke rumahku untuk menindasku, dan sekarang akulah yang menindasmu. Penguasa wilayah utara menatap penguasa Istana ke-10 dengan dingin, dan sedikit mengernyit, klan dewa. Ya, kami dari kuil. Master Istana ke-10 mengangguk. Penguasa wilayah utara menoleh ke arah Hua Yuying dan berkata, Nak, bagaimana caranya kau memprovokasi orang-orang dari kuil klan dewa itu? Mereka ingin membunuh Tuan Dev, jadi aku akan membantu mereka. Hua Yuying menunjuk ke arah Dev dan berkata, apakah ini anak laki-laki yang menggendongmu? Penguasa wilayah utara memandang Dev dan mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa saat, penguasa wilayah utara tiba-tiba tersenyum dan berkata, putriku memiliki selera yang bagus. Meskipun wilayah anak laki-laki ini tidak terlalu bagus, dia memiliki kekuatan dan latar belakang. Jika tebakanku benar, orang yang membuat penguasa wilayah barat takut pastilah pendukungmu, kan? Dev tertegun, lalu berkata dengan sedikit malu, saya tidak tahu bagaimana senior tahu ini. Kala itu, Tuan Si berhasil menakuti penguasa wilayah barat hanya dengan sekali tatapan, namun tidak banyak orang yang tahu bahwa penguasa wilayah utara sudah tidak ada lagi. Tentu saja aku tahu, penguasa wilayah barat begitu takut hingga dia kencing sepanjang jalan. Aku melihatnya dalam keadaan yang memalukan. Penguasa wilayah utara tersenyum tipis, karena kamu punya pendukung, mengapa kamu diburu oleh orang lain? Saya punya pendukung, tetapi saya tidak selalu bisa memanfaatkannya. Tuan Si berpesan agar saya mencari lebih banyak pengalaman sendiri, jika tidak, saya akan sulit berkembang. Dev menjelaskan. Bagus, kamu punya ambisi. Putriku tidak salah memilih orang. Penguasa wilayah utara mengangguk, sangat puas. Kemudian dia menatap Master Istana ke-10 dan berkata, apakah kau ingin bunuh diri, atau kau ingin aku yang melakukannya? Saya dari kuil. Anda hanya penguasa wilayah kecil. Apakah Anda tidak takut dengan kuil kami? Master Istana ke-10 bertanya sambil mengerutkan kening. Takut, kata penguasa wilayah utara. Jika kamu takut, mengapa kamu masih berani menyerangku? Master Istana ke-10 tampak bingung. Aku takut pada kuil, bukan kamu. Kamu bukan siapa-siapa di kuil. Kamu adalah yang termuda dari 10 penguasa istana. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang yang mudah ditipu. Jika aku membunuhmu, kuil mungkin tidak akan membuatku kesulitan. Paling-paling, mereka hanya akan mengirim seseorang untuk menjadi penguasa Istana ke-10. Terlebih lagi, sekarang formasi besar langit dan bumi meliputi dunia surga dan manusia. Bisakah orang-orang kuat dari kuilmu datang ke dunia surga dan manusia? Penguasa wilayah utara mendengus dingin. Begitu dia selesai bicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu tekanan mengerikan datang ke arah 10 penguasa istana. Ledakan. Mata Master Istana ke-10 tiba-tiba menyusut, dan dia ingin mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi dia menemukan bahwa kekosongan di sekitarnya tampaknya telah berhenti, dan dia terjebak di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi panik muncul di wajah penguasa Istana ke-10. Melihat ini, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menggulingkan Master Istana ke-10. Meskipun dia berjanji kepada Yunli untuk tidak membunuh Master Istana ke-10, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak dapat menggulingkannya. Selama 10 penguasa istana dihapuskan, mereka tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Melihat Dev datang untuk membunuhnya, pupil mata penguasa aula ke-10 mengecil, dan tiba-tiba ia mengeluarkan raungan marah, disertai dengan raungan seperti binatang buas. Sebuah guncangan mengerikan meletus dari tubuh penguasa aula ke-10, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan ruang padat di sekitarnya dalam sekejap. Bab 4771, aku tidak bisa mengingatnya. Dentang. Master Istana ke-10 memandang Dev yang sudah begitu dekat di hadapannya, mengangkat lengannya untuk menghalanginya, dan terdengarlah suara yang nyaring. Lengan penguasa Istana ke-10 terpotong-potong beserta tulangnya. Pada saat ini, sebuah kekuatan datang dan tubuh Dev langsung terlempar ke belakang 100 kaki. Apakah kau pikir aku tidak punya seorang pun di 10 istana? Gan Lao berkata dengan ekspresi yang sangat jelek. Melihat Gan Lao, Dev mengerutkan kening. Akan merepotkan bagi orang ini untuk menyimpulkan jalan surga. Sosok Gan Lao sedikit bergetar, menghilang dalam sekejap, dan kemudian muncul di depan Dev. Rambut Dev berdiri tegak saat melihat ini. Ini terlalu cepat. Tepat saat Dev belum bereaksi, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi lelaki tua itu. Wah! Dengan suara keras, tubuh lelaki tua itu mundur. Penguasa wilayah utara, apakah Anda benar-benar ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Gan Lao bertanya dengan suara dingin. Ini urusan saya, bagaimana bisa dianggap sebagai masalah pribadi? Penguasa wilayah utara tersenyum tipis. Kau harus tahu bahwa kekuatan kuil kami tersebar di seluruh alam semesta dan surga juga memiliki kekuatan kami. Kau benar-benar ingin melawan kuil kami. Ketika kau naik ke surga, kau tidak akan lebih dari seekor semut di depan kuil kami.
Kami akan menginjak-injakmu sampai mati sesuka kami. Gantua mengancam penguasa wilayah utara. Aku tidak tahu apakah aku bisa naik ke surga. Kalaupun bisa, pamanku akan melindungiku. Apa yang harus kutakuti? Penguasa wilayah utara melirik Dev dan berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dev terdiam beberapa saat. Apa hubungannya ini dengan apapun? Hanya memanggilnya menantu. Aku hanya khawatir dengan keselamatan Hua Yuying, jadi aku maju dan memeluk Hua Yuying. Bagaimana mungkin mereka sekarang menjadi sepasang kekasih? Hua Yuying juga tersipu dan berkata cepat, Tuan Dev dan saya hanya bekerja sama. Dia yang membayar dan saya yang bekerja, itu saja. Jika kalian hanya hubungan kerja, maka jangan terlibat dalam kekacauan ini. Kuil itu tidak bisa dianggap enteng. Aku akan membawamu pergi sekarang. Sumber daya apapun yang Anda butuhkan, katakan saja kepada saya dan saya akan memberikannya kepada Anda. Saat penguasa wilayah utara mengatakan ini, dia hendak menarik Hua Yuying pergi. Pondok. Melihat ini, Dev terdiam. Bukankah ini paksaan? Hua Yuying juga tercengang, dan buru-buru melepaskan diri dari penguasa wilayah utara. Aku. Senior, meskipun kita berada dalam hubungan kerja, saya hanya memeluk Nona Hua, yang dapat dianggap sebagai keintiman fisik. Jika Nona Hua tidak menyerah dan bersedia mengikutiku, aku tidak keberatan. Dev tidak bisa membiarkan penguasa wilayah utara pergi. Dia sudah memiliki banyak wanita, dan menambah satu atau mengurangi satu tidak akan menghasilkan banyak. Kakak ipar, kamu bersedia melakukan apa yang aku katakan, tapi bagaimana dengan adikku? Anda adalah mak comblang yang ditunjuk langsung oleh Taois Wuji, dan kedua belah pihak telah menyetujuinya. Anda tidak bisa hanya bosan dengan yang lama dan jatuh cinta dengan yang baru. Lin Kevan tidak mau dan berjalan mendekat dengan wajah marah. Paman keempat, aku sekarang punya banyak pacar di sekitarku, dan banyak dari mereka sudah menikah. Tinger tahu semua ini, dan dia tidak peduli. Dev buru-buru mengikuti Lin Kevan dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu punya banyak wanita. Lin Kevan menatap Dev, matanya penuh dengan rasa iri. Wajar jika seorang pria memiliki 3 istri dan 4 selir. Dengan status dan latar belakangnya, tidak masalah jika dia memiliki lebih banyak. Berapa banyak wanita yang Anda miliki sekarang, termasuk putri saya? Penguasa wilayah utara bertanya. Dev berpikir keras dan mulai menghitung dengan jarinya. Lin Kevan, penguasa wilayah utara dan lainnya tercengang ketika melihat ini. Kakak ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Berapa banyak wanita yang kamu miliki? Lin Kevan bertanya dengan heran. Lebih dari 10. Lebih dari 20. Aku sendiri bahkan tidak bisa menghitungnya. Dev berkata dengan sedikit malu. Beberapa wanita hanya tidur bersama dan kemudian putus, Dev tidak punya kesan apapun tentang itu. Sama seperti dua saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling dari keluarga Ji, Dev pernah tidur dengan mereka. Saat itu, mereka hanya menginginkan garis keturunan Dev. Dev tidak yakin apakah wanita seperti ini bisa dianggap sebagai wanitanya. Bersambung.